Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat ya, puji Tuhan. Perkenalkan, kakak Ferdinand dari Komplek Ambarapura. Dan kakak juga ditemani oleh kakak JJ dari Komplek Ambarapura. Wow. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita mau mulai ibadah ini. Mari kita mau angkat satu pujian. Ku bawa korban syukur. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini anak-anakmu, remaja, gegabah hal yang pernah semua ya Tuhan telah berkumpul di ibadah pada pagi ini Tuhan, walaupun melewati ibadah live streaming Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kita Tuhan untuk memasuki ibadah remaja ini Tuhan. Engkau berkati dari pertama hingga akhirnya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Pasti masih semangat dong. Kakak mau undang semuanya untuk berdiri. Ayo berdiri. Oke, mari kita mau angkat satu pujian, bersyukurlah. kasih
setianya, kasih setianya. Na 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 Oke adik-adik, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Mari kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan saya. Halo teman-teman pra remaja, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Gama dari Ambarapura. Dan di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sendiri. Sebelumnya kita siapkan Alkitabnya kita dulu, lalu kita akan berdoa. Yuk kita siapkan. Oke. Lalu kita bersatu dalam doa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Engkau bangunkan kami dengan penuh berkat dan penuh sukacita Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh duduk di sini Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui ibadah sekolah minggu GKPO Halim Perdana Kusuma secara virtual. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, sertai kami di setiap firman yang akan kami terima. Terima kasih Bapa. Sekarang kami siap, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Yuk teman-teman, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan buka dari Yohanes 14. Oke. Yohanes 14 ayat 14 sampai 31. Nah, udah pada langsung dapat nih kayaknya nih, cepet-cepet nih ya. Di rumah udah langsung pada latihan ya buka-buka Alkitabnya. Oke. Nah, kakak sudah dapat nih. Oke. Dari ayat yang 14 dan yang ke-15. Oke. Kita baca ya secara bersama-sama. Kalian ikutin juga yang ada di rumah. Oke, mari kita baca.
1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Tuhan, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa adalah namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Kamu mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia ini tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Oke, ini pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini ya. Hari ini adalah tentang epiklese. Nah, di sini yang kakak coba cari tahu, epiklese itu adalah doa permohonan supaya Roh Kudus turun, atau dapat diartikan pokok dan awal permohonan agar Allah mengutus Roh Kudus untuk menguduskan. Jadi misalkan biasanya ada pertanyaan seperti ini, mengapa sih kita berdoa sebelum baca Alkitab? Ayo coba pikir-pikir lagi. Nah, pasti ada kan yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus berdoa sebelum membaca Alkitab? Kenapa nggak langsung baca aja sih kak? Nah, doa epiklese itu adalah doa permohonan supaya Roh Kudus turun. Nah, itulah yang akan kita bahas. Mengapa kita harus berdoa sebelum baca Alkitab? Karena pada dasarnya banyak yang membaca Alkitab tapi tidak mengerti arti dan maknanya. Maka dari itu, sebelum kita membaca Alkitab, ada alangkah baiknya kita berdoa sebelum baca Alkitab. Nah, di sini kakak ringkas ada 3 yang kakak garis bawahi. Di sini adalah doa membersihkan pikiran sehingga kita bisa fokus untuk membaca Alkitab. Dan yang kedua, doa mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan dan mendambakan Tuhan selalu. Oke, garis yang ketiga, memotivasi kita untuk menerapkan firman Tuhan dan memahami firman Tuhan. Jadi itu adalah fungsi kita berdoa sebelum baca firman.
agar kita bisa tahu makna yang akan kita baca dan kita tidak bingung. Dan kita meminta bimbingan Roh Kudus untuk dapat mengajarkan kita apa sih makna yang terkandung dalam ayat Alkitab ini gitu. Oke. Dan yang kedua, tahu gak sih kalau firman Tuhan yang tertulis di Alkitab itu bukan tulisan-tulisan biasa. Nah, tulisan yang bisa disamakan dengan kalian bisa membaca buku sejarah, kalian membaca seperti puisi ataupun buku cerita. Nah, karena isi di dalam Alkitab itu dia berisikan tentang kesaksian-kesaksian, di mana kita memang harus mengimani keseluruhan tentang Allah, karena di situ banyak para murid-murid yang menyatakan bahwa karya-karya dan kehendak Tuhan itu ada di Alkitab. Oleh karena itu kita memerlukan pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa mengerti isi dari firman Tuhan tersebut dengan benar yang pastinya. Epiklese menjadikan sebuah doa umat yang mengaku keterbatasannya. Nah, jadi kita manusia pasti mempunyai keterbatasan. Maka dari itu kita perlu berdoa dan kita perlu memohon untuk bimbingan Roh Kudus agar kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Nah, kalau kita baca di ayat yang tadi, di ayat yang 17 ya, coba kakak ulang ya, di ayat yang 17 tadi, itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kakak mau tanya sekarang, Roh Kudus itu apa sih? Ada yang masih bingung nggak tentang Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu bisa dibilang adalah Roh Allah sendiri ya. Nah, dan Roh Kudus itu juga bisa dibilang Yesus itu sendiri, karena Yesus pun menyatakan, kalian pernah dengar gak kalau saat Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus akan mengirimkan seorang yang akan selalu membimbing dan menemani para murid-murid. Nah, yaitu adalah Roh Kudus. Karena di sini Yesus juga menyatakan sendiri bahwa Roh Kudus ini adalah Roh kebenaran yang tinggal dan diam di dalam para murid-murid nantinya. Nah, kalian tahu gak sih fungsi-fungsi dari Roh Kudus? Oke, kakak coba jabarin ya. Yang pertama di sini Roh Kudus adalah mengiringi kita ke jalan yang benar. Karena tanpa adanya Roh Kudus, pasti pada saat itu murid-murid akan banyak yang salah jalan. Nah, terus yang kedua, Roh Kudus juga adalah sebagai pendamping dan membimbing kita atau para murid dalam menuju kebenaran. Dan kehadiran Roh Kudus memiliki kesamaan dengan kehadiran Tuhan Yesus bagi kita semua. Karena kenapa? Karena pada waktu saat Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan murid-murid merasa terbimbing oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kalau waktu di era-era sekarang yang memang kita tidak melihat langsung fisiknya Tuhan Yesus secara utuh? Nah, maka dari itu Roh Kudus mempunyai tugas yang sama seperti Tuhan Yesus, yaitu adalah dia membimbing, mengingatkan kita dan mengajarkan kita untuk mengerti makna dari firman Tuhan. Yang ketiga di sini menjadi pengingat kita untuk menjalankan perintah Tuhan. Jadi kalau kalian suka baca firman Tuhan dan kalian sudah sering membaca, nanti kan kalian akan sekarang suka mendengarkan tuh bisikan-bisikan Roh Kudus atau bisikan setan. Misalkan kalian ingin jahatin teman atau misalkan isengin teman yang memang itu perbuatan yang tidak mengenakan, itu kan salah satu Roh Kudus mengingatkan kita untuk berbuat yang benar dan baik. Oke. Nah, terus di sini ada Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi apa yang kau ketahui, pengetahuan semua
itu berasal dari Roh Kudus. Karena kasih Tuhan, jadi Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk menyertai kita semua. Oke. Nah, Roh Kudus menjadi sentral dan sangat berperan untuk kita tetap selalu berhubungan intim dengan Tuhan Yesus. Nah, dan Roh Kudus sampai saat ini tetap menjalankan karya-karyanya bagi kita semua, bagi umat-umat Kristen yang lainnya. Di sini kita bisa lihat ya, bagaimana cara-cara Roh Kudus melalui Pak Pendeta, melalui guru-guru sekolah minggu, melalui teman-teman, melalui pelayanan-pelayanan teman-teman, itu adalah suatu karya-karya Tuhan ya, yang dari Roh Kudus itu sendiri. Tuhan mau menyampaikan pesan firman-Nya melalui media-media tersebut. Nah, terus ada pertanyaan keempat, bagaimana ya cara kita meminta pertolongan kepada Roh Kudus? Kakak mencoba menjabarkan lagi di sini, Kakak ringkas. Kita membutuhkan kerendahan hati. Yang pertama, kita membutuhkan kerendahan hati, dan yang kedua, kita harus mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Jadi sebelum kita minta pertolongan, kita harus rindu dulu. Kita harus haus akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus bisa lebih leluasa untuk masuk. Oke, tapi kalau kita keras kepala, masih belum, nggak akan pernah mengerti. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kita harus fokus dan tidak main-main dan asal-asalan. Tidak akan tersampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Nah, itu seperti itu. Makanya Tuhan mau kita fokus dan tidak main-main dan asal-asalan. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah dalam memanggil Roh Kudus atau kita memohon untuk mengerti firman Tuhan, kita membutuhkan sikap yang rendah hati, yang tepat, dan kita tidak bisa asal-asalan atau main-main untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi saat kalian ingin rindu berkomunikasi dengan Tuhan, kalian harus fokus, kalian harus dengan sikap yang baik, kalian harus dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa tahu maksud dan tujuan Tuhan. Makanya dari pembahasan kita ini di epiklese atau doa epiklese ini adalah doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus agar kita bisa lebih mendalami firman Tuhan. Baik adik-adik, terima kasih kalian sudah mendengarkan firman atau diskusi yang Kakak Agama bawakan di minggu pagi hari ini. Terima kasih untuk kalian yang selalu tetap mendengarkan firman atau bersekolah minggu di virtual. Tetap semangat. Kalian juga bisa berdoa untuk Indonesia dan bahkan untuk dunia agar bisa lebih cepat membaik dan kita bisa berkumpul tanpa adanya jarak lagi, tanpa adanya halangan-halangan lagi, dan kita bisa lebih semangat lagi memuji Tuhan. Oke. Kakak, sebelum kakak pamit undur diri, kita bersatu dalam doa. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di pagi hari ini Tuhan, Engkau telah membimbing kami Tuhan di dalam firman-Mu di minggu pagi hari ini Tuhan, dengan kesehatan yang sangat luar biasa Tuhan, yang dimana kami hari ini bersukacita Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati juga teman-teman kami Tuhan yang mungkin di minggu-minggu ini atau di hari ini yang sakit dan mereka tidak bisa menyempatkan diri untuk mengikuti ibadah virtual Tuhan. Kiranya Tuhan angkat penyakit dan dapat menyembuhkan mereka Tuhan, agar mereka bisa bersosialisasi kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga untuk orang-orang yang terkena dampak pandemi ini Tuhan, agar mereka selalu kuat Tuhan, agar mereka selalu berusaha Tuhan, dan mereka selalu berdoa agar bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan beraktivitas kembali Tuhan, sertai kami di hari Minggu ini Tuhan. Kami
berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, gimana di firman yang dibawakan oleh Kak Agama? Tentang apa sih firmannya tadi, Kak JJ? Ya, jadi adik-adik firman yang dibawakan oleh agama tadi tentang doa epiklese. Ya, kesimpulannya dibutuhkan sikap yang tepat untuk menyiapkan hati kita untuk berhadapan dengan Tuhan. Gak boleh main-main, gak boleh asal-asal, karena untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu memang harus menyiapkan hati yang tepat. Tuh. Oke, kita mau angkat satu pujian kecapi. Oke, adik-adik, ibadah telah selesai. Kakak Ferdinand dan Kakak JJ mau pamit dulu. Sampai ketemu di ibadah minggu depan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.